Untuk menekan risiko kegagalan suatu usaha akibat adanya yang unpredictable, maka sangat wajib diperlukan pihak penjamin, dalam hal ini asuransi, untuk mengcover. Contoh sederhana aja, bisnis leasing mobil, itu usaha yang membayar tunai cash ke agen mobil, tapi konsumen membayarnya dengan cicilan. Akan mampu dan visible memberikan jasa kredit ke konsumen dengan catatan pihak asuransi sanggup mengcover. Kalau enggak, di situ nggak realistis, nggak ada yang berani. Bisnis budidaya pertanian, faktor unpredictable, faktor force major sangat dominan. Seperti faktor alam, banjir, kekeringan, dan serangan hama, itulah yang membuat kerugian petani yang menyebabkan gagal panen. Dan faktor-faktor itu bukan keinginan, bukan maunya petani, bukan keteladorannya, bukan kesengajaannya. Jika tidak ada asuransi yang mau mengcover, maka petani akan berisiko besar dan private sector tidak akan ada yang berminat. Diperburuk, perbankan pun tidak mau membiayai. Sehingga dalam hal ini asuransi sangat diperlukan. Nah, jika di sisi pihak perusahaan asuransi, jika risiko pembayaran klaim tinggi, maka bisnis ini pun tidak diminati oleh perusahaan asuransi. Selama ini bertahun-tahun Kementerian Pertanian telah mempush program asuransi yang dikenal dengan Asuransi Usaha Tani Padi, AUTP. Suatu program pemerintah dalam hal melindungi petani atas kerugian usaha tani padi. Mulia, keren. Jika klaim pihak Kementerian Pertanian program ini bermanfaat, saya secara pribadi menyatakan maaf, tidak. Dan saya yakin asuransi yang mengcover adalah asuransi yang nekat bermitra. Begitu juga petani itu tidak begitu minat, apalagi para petugas yang menggawangi program ini. Mungkin sesungguhnya mereka jadi beban berat, bahkan stres ngadepinya. Tanya aja, mungkin saya salah. Program AUTP saat ini besarnya premi itu 180.000 totalnya. Bersumber dari anggaran negara atau pemerintah, memberi bantuan sebesar 144.000. Sisanya 36.000 itu diperoleh dari petani peserta program. Total 180.000. Negara kurang membiayai 144.000, petani 36.000. Nah, mengapa banyak pihak yang tidak respect padahal pemerintah membiayai begitu besar? Ini diantaranya ini. Satu, prosedur klaim itu sangat berbelit-belit dan melibatkan banyak pihak. Harus di-approval oleh semua pihak pemangku kepentingan. POPT, PPL, Menteri Tani, Kades, Camat, Kades, pengusaha, petugas lapangan, asuransi, petugas wilayah pihak, asuransi, dan lain-lain. Yang kedua, perhitungan total klaim itu sangat rumit dan jumlahnya menjadi tidak sebanding dengan kerugiannya. Jika dibaca peraturan AUTP yang diberlakukan sampai saat ini terhadap hal yang bisa diklaim petani, waduh aneh-aneh. Mulai dari jenis hama yang tidak ditanggung, dipersulit dengan menghitungnya yang berdasarkan peta-peta alami, layaknya peta umpet, kemudian dikonversikan ke nilai rupiah. Seperti tidak ikhlas yang buat program ini. Hal ini menjadikan petani itu tidak berminat. Dan para petugas pun menjadi beban tambahan. Dan pihak asuransi pun tidak enjoy dalam hal ini. Nah, ini sebagai pembanding saja. Untuk asuransi perlindungan kendaraan roda 4. Jika perlindungannya selama 12 bulan. 1 tahun. Bentuk nilai pertanggungan kendaraan itu 750 juta. Bentuknya adalah comprehensive all risk. Prinsipal hanya membayar premi sebesar 3 juta rupiah saja. Bahkan ada asuransi yang sanggup mengcover dengan premi di bawah 2 juta per tahun. Lihat saja di internet itu banyak ditawar-tawarkan. Nah, jika perhitungan tersebut ditarik persamaan linear, maka untuk usaha tani, untuk asuransi usaha tani padi AUTP itu, nah
usaha tani padi itu dilindungi selama 3 sampai 4 bulan. Satu musim tanam, bukan 12 bulan. Besar nilai pertanggungan tuh 6 juta per bulan, 6 juta per musim tanam. Bentuk pertanggungan itu tidak jelas, campur-campur, sangat selektif. Anggaplah dinamakan total loss only. Nah, premi yang dibayarkan petani itu 36.000 plus pemerintah 144.000. Nah, dalam hal ini nih, kalau dibandingkan dengan persamaan linear seperti itu, maka menurut perhitungan saya, jadi boleh dicek lah kalau seperti itu ya, seharusnya total premi itu cukup 24.000 saja dengan perlindungan all risk. Jadi yang selama ini petani bayar 36.000 dan kebaikan pemerintah sebesar 144.000 itu dipertanyakan. Artinya program AUTP ini menjadi tidak berpihak kepada petani yang notabene-nya masyarakat miskin dan itu produk untuk ketahanan nasional. Namun faktanya asuransi pun secara core bisnis menganggap ini tidak visible, ini tidak berkembang. Asuransi mana sih yang mau? Selain Jasindo. Nah, dua, petani juga menganggap manfaatnya tidak sebanding. Nggak ada usah berduru-duru tuh. Wah, pengen nggak berebut-rebut gitu. Kadang-kadang ada program kok mau dipaksa-paksa juga. Nah, yang ketiga, Kementan itu memaksa-maksa program ini harus berjalan dengan teori-teorinya. Cobalah membuka diri. Nah, oke. Close pendapat dan saran saya. Harusnya besarnya premi petani itu hanya 360.000 per hektar per tahun. 360.000 per hektar per tahun. Saya yakin petani, pengusaha, dan asuransi pasti sanggup. Tidak perlu bantuan uang pemerintah. Nah, syarat keduanya, premi dibayarkan per tahun itu 12 bulan, untuk 12 bulan. Untuk 3 kali tanam per tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memacu petani dan private sector untuk memanfaatkan lahannya ditanam 3 kali setahun. Jadi kalau dibayar 360.000, ternyata cuma setahun, ya setahun selesai. Sekali tanam. Kalau 3 tahun, oke, di cover. Nah, yang ketiga, besar premi itu dihitung berdasarkan sum insured. Uang pertanggungan yang dijamin bentuk pertanggungannya adalah harus always comprehensive, mutlak selama periode masa tanam. Besar pertanggungannya itu adalah 30 juta rupiah setiap musim tanam untuk 3 kali tanam. Jadi setahun itu ditanggung 90 juta rupiah jika 3 kali tanam. Kalau 3 kali gagal terus. Nah, yang penting ini kewajiban para pihak terhadap risiko dan bentuk pertanggungjawaban para pihak. Nah, sehingga 360.000 itu petani senang, asuransi pun senang. Akhirnya para sektor bisa mau berbisnis ini dan bank juga mau mengcover. Nah, pertanggungjawaban pertama pihak asuransi wajib membayarkan 100% mutlak sejumlah 30 juta rupiah jika terjadi force majeure atau akibat bencana kekeringan dan banjir atau bencana alam yang terdampak lebih daripada 75% areal tanam. Jika di bawah 75%, maka dihitung sesuai besaran luasan dan dikonversikan dengan jumlah kerugian. Membuktikannya cukup dengan foto data BMKG dan approval itu cukup dengan petugas pihak asuransi, nggak usah berbelit-belit. Nah, itu pihak asuransi. Kewajiban cuma 2 aja. Jika ada bencana alam. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab? Ada pemerintah, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten. Itu ingat ya, wajib membayarkan 100% mutlak sejumlah uang pertanggungan senilai 30 juta jika terjadi serangan hama dan penyakit yang merusak lebih daripada 75% areal pertanaman. 70% areal pertanaman. Jika di bawah 70%, maka dihitung sesuai dengan luasan, dikonversikan jumlah kerugian. Mengapa harus pemerintah hama dan penyakit? Bentuk dan akibat serangan hama dan penyakit adalah
seluruh penyebabnya itu jangan dibanding-bandingkan. Ini kan ada hama warang, yang sekarang UTP ini walang kekek, walang sangit, aneh-aneh. Ini semua penyebab. Kan oris ini, baik tikus, semut, tadi itu walang kekek, walang sangit, jin sekalipun, tanpa pilih-pilih hama. Ini alasannya nih, justifikasinya, bahwa kegagalan karena hama penyakit itu tanggung jawab mutlak pemerintah. Mengapa? Satu, jajaran Kementerian Pertanian memiliki instalasi kendali dan turunannya di setiap provinsi yang tugas pokoknya khusus bertanggung jawab dan mengurusi serta menangani perlindungan tanaman, dinamakan Brigade Proteksi. Itu fungsinya untuk mengendalikan hama dan penyakit. Di gudang mereka tuh ada pestisida apapun bentuknya ada. Alat pembasmi hama, hingga laboratorium, itu semuanya ada. Termasuk personilnya, lengkap dan terlatih. Namanya POPT itu. Yang kedua, anggaran itu terdukung dengan sangat besar. Baik dari APBN, Kementerian Pertanian, dana dekonsentrasi atau pembantuan, maupun APBD. Itu provinsi kabupaten secara rutin terhadap seluruh pembiayaan peralatan seluruh obat-obatan dan pengham itu udah disiapkan dari APBN dan APBD. Tidak ada alasan sebenarnya ada masalah anggaran. Sudah semuanya lengkap. Jadi menjadikan tidak ada alasan pembenar justifikasi sedikit pun bagi aparat jajaran pertanian atas tanggung jawab yang diembannya. Jika terjadi serangan hama dan penyakit, maka yang salah 100% adalah pemerintah. Dalam hal ini jajaran Kementerian Pertanian, oleh karena itu dia bertanggung jawab membayarkan uang tunai. Nah, apa tanggung jawab petani? Jadi asuransi sudah, pemerintah sudah, sekarang petani. Petani sebagai pihak yang terjamin atau prinsipal memiliki kewajiban memupuk, merawat tanaman. Jika hasil di bawah rata-rata atau gagal panen karena tidak dipupuk atau kelalaiannya, tidak nyiang, tidak apa, maka itu 100% jadi tanggung jawab dan risiko petani. Dalam ini petani akan terjamin dan pasti terjamin kesejahteraannya sejauh tidak terjadi bencana alam dan serangan hama. Itu dua faktor yang ditakuti oleh petani dan investor. Tapi kalau dua hal itu di cover, aman. Saya pun mau nanam padi kalau gitu. Nah, mudah-mudahan hal ini dapat terlaksana, dapat terwujud, berpihakan kepada petani, dan akan tumbuh keyakinan private sector di bidang usaha tani padi. Ya, asuransi akan berminat, berbondong-bondong menjadi mendampingi mengcover ini. Pencapaian kebutuhan pangan terpenuhi dan risiko kegagalan dalam usaha pertanian tanaman menjadi rendah dan berkurang. Pemerintah jangan perlu repot-repot lagi. Semua sudah berpikir bagaimana mau menjadi petani. Kalau dua hal itu terpenuhi. Oke? Terima kasih.